Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma arasnal kitabal ladina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah dzalikal huwal fadlul kabir. Para pemirsa Wijah TV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Mudah-mudahan hidup kita akan menambah kebaikan-kebaikan, bisa melaksanakan amal-amal soleh dan bertobat atas dosa-dosa kesalahan kita. Dengan harapan di bulan Ramadan kita semua akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Para pemirsa Wijah TV yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu dinyatakan oleh Allah di antaranya waktu turunnya Al-Quran. Kita paham bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua, menjadi hidayah bagi kita semua, sehingga Al-Quran harus menjadi pedoman bagi hidup kita sekalian dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan dengan itu, Allah menyatakan dalam Al-Quran, tadi yang dibacakan dalam surat Fatir ayat 32, kata Allah, "Tsumma arasnal kitabal ladina istafaina min ibadina." Kami telah menurunkan, kami telah mewariskan kepada kamu sekalian Alkitab, yaitu Al-Quran. Ketika Allah mewariskan kepada Al-Quran, itu sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah. Taraktum fikum amraini lan tadilu ma intamasaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Kata Rasul, aku telah mewariskan kepada kamu sekalian dua urusan, yaitu tentang barang siapa yang memegang kepada yang diwariskan olehku, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul, orang manusia, kita semua tidak akan tersesat selamanya. Allah menyatakan dengan surat Fatir tadi, "Tsumma arasnal kitaba." Kemudian kami mewariskan kepada kita sekalian, kata Allah, yaitu Alkitab. Apa Alkitab itu? Para ulama menafsirkan yaitu Al-Quran. Tapi disayangkan manusia ketika mendapatkan warisan dari Allah, ternyata manusia ada 3 golongan yang mendapatkan warisan dari Allah tentang Alkitab, tentang Al-Quran. Kata Allah yang pertama, "Faminhum dzalimun li nafsi." Tapi sayang, ada sebagian golongan orang itu manusia, kita mungkin
adalah orang-orang yang menganiaya, yang mendolim dirinya kita masing-masing. Apa itu yang mendolim dirinya kita masing-masing? Itu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Siapa yang dolim terhadap dirinya, kata Imam Ibnu Katsir, al-mufarritu fi fi'li badil wajibati wal murtaqibu li ba'dil muharramati. Adalah orang yang lalai ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang maaf bapak-bapak ketika Jumat saja tidak sadar waktu Allah menyiapkan kepada kita kesempatan yang banyak. Jam 10 pagi sudah siap, sudah mandi, sudah pakai baju baik, bagus untuk melaksanakan sholat Jumat. Datang ke masjid, bukan langsung masuk ke masjid. Kadang-kadang ngobrol dulu, maaf ada orang kadang merokok dulu, masuk ke masjid, waktu adzan berkumandang baru ke masjid. Kadang-kadang khutbah kedua baru masuk ke masjid. Padahal Allah sudah menyiapkan waktu kesempatan untuk melakukan kebaikan. Orang tersebut dolimul nafsi, dia menganiaya dirinya. Kata Imam Ibnu Katsir, al-mufarritu fi fi'li badil wajibati. Mereka lalai dengan melakukan kebaikan yang diwajibkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wal murtaqibu li ba'dil muharramati, dan kadang-kadang dia masih suka melakukan dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu golongan pertama, kata Allah, ketika mendapatkan warisan. Harusnya orang mendapatkan warisan itu merasa bahagia, merasa gembira, merasa sukaria. Kenapa? Karena kita sudah punya warisan. Allah memberikan Al-Quran untuk petunjuk bagi kita. Orang yang pertama, zalimul nafsi. Kata Allah yang kedua, muktasidun. Ada golongan orang yang kedua adalah muktasid. Apa itu muktasid? Imam Ibnu Katsir menafsirkan orang yang muktasid adalah al-muwaddi lil wajibati, at-tariqu lil muharramati, wa qad yatruku lil mustahabati wa fi'lul makruhati. Orang dia sadar untuk melakukan kewajiban. Ini mah dia orang sadar. Ketika melakukan kewajiban, apa yang diperintahkan oleh Allah, dia wajib, yang diwajibkan dia sadar. Langsung dia melaksanakan. At-tariqu lil haramati. Dia meninggalkan yang diharamkan. Dia sadar, ini tidak boleh, ini dilarang oleh Allah. Ini tidak dibolehkan oleh Rasul. Dia meninggalkan. Wa qad yatruku lil mustahabati. Tapi kadang-kadang orang yang mutaksid itu dia kadang-kadang meninggalkan yang sunat. Mungkin kita sholat fardu itu tidak pernah kita tertinggal. Tapi ketika rawatib, qobla dan ba'da kadang-kadang kita tinggalkan. Saum Ramadan yang wajib kita laksanakan. Tidak pernah kita tidak berhenti melaksanakan. Ketika kita balik sampai sekarang mungkin kita setiap tahun melaksanakan saum yang wajib. Tapi yang sunat kadang dikerjakan, kadang tidak. Itulah orang yang muktasid. Jadi dia sadar melakukan kewajiban, dia sadar meninggalkan yang haram, tapi kadang-kadang dia meninggalkan yang sunnah dan kadang-kadang juga melaksanakan yang makruh. Kita tahu yang makruh dijelaskan oleh para ulama yang makruh, tapi kadang-kadang kita suka masih mengerjakan yang makruh. Itulah orang golongan kedua ketika mendapatkan warisan dari Allah, yaitu orang yang muktasidun. Lalu yang ketiga yang diharapkan oleh Allah yaitu sabiqun bil khairat biidnillah. Itu yang berlomba-lomba, yang segera berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan kewajiban dia segera, melakukan kesunat juga dia segera. Maka para ulama, Imam Ibnu Katsir menafsirkan apa itu orang yang sabiqun bil khairat biidnillah. Kata beliau, al-fa'ilu lil wajibati wal mustahabati at-tariqu lil muharramati wal makruhati wa ba'dal mubahati. Bentuknya isim fa'il al-fa'ilu.
Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun, kata anak santri itu. Dia selalu mengerjakan yang wajib. Wal mustahabati, dia selalu melaksanakan yang sunnah-sunnah. At-tariqu lil muharramati, dia meninggalkan yang haram. Wal makruhati, dan beliau juga meninggalkan yang dimakruhkan. Wa ba'dal mubahati, dan kadang-kadang mengurangi meninggalkan yang mubah. Apa itu yang mubah? Yang mubah itu yang dibolehkan. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Contoh mungkin yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh kita sudah tahu. Tapi yang mubah contoh kalau kita tidur. Kita tidur boleh, tidak tidur juga tidak dosa. Ketika kita malam tidak tidur tidak dosa. Tapi ketika orang yang sabiqun bil khairat, tidur itu tidak habis sampai subuh. Sampai adzan subuh. Dia di pertengahan malam, sepertiga malam terakhir dia bangun. Untuk apa? Untuk melakukan sholat tahajud. Tidur juga boleh, tapi dia melakukan sholat tahajud. Itu orang yang sabiqun bil khairat. Contoh di hari-hari yang lain, di hari biasa sehari-hari, di bulan yang lain, di bulan Ramadan. Kita siang hari mau makan silahkan, tidak makan juga silahkan. Tapi orang yang sabiqun bil khairat biidnillah, hari Senin atau hari Kamis, dia tidak makan. Kenapa tidak makan? Kami lagi saum sunat. Itulah orang sabiqun bil khairat. Kalaulah dia makan, tidak apa-apa. Tidak makan juga tidak apa-apa. Tapi dia tinggalkan. Untuk apa? Menjadi orang yang sabiqun bil khairat biidnillah. Dzalikal huwa fadlul kabir. Itulah orang yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Itu di dalam surat Fatir ayat 32. Imam Ibnu Katsir menyampaikan ketika manusia mendapatkan warisan dari Allah tentang Al-Quran, ada 3 golongan Allah sampaikan. Yaitu yang pertama, zalimul li nafsih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dolim kepada diri kita masing-masing. Yang kedua, muktasid, itu masih mending. Mudah-mudahan minimal kita menjadi orang yang muktasid, tidak menjadi orang yang dolim terhadap diri kita masing-masing. Yang diharapkan oleh Allah, yang sabiqun bil khairat biidnillah, yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan sesuai dengan izin Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna manfaatnya khusus untuk yang menyampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, kehilapan itu dari kesalahan yang menyampaikan, yang benarnya dari Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang sabiqun bil khairat biidnillah. Orang yang berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.